Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi sobat bersama saya di Join Media. Ini untuk memenuhi permintaan kemarin, ada yang minta ya. Ada yang minta karena ekskavasi di situs Kumitir sudah berakhir, tolong dong dibuatkan video rollnya kayak dulu, penampakan area seluruh area situs Kumitir. Nah, ini mumpung ada waktu, saya coba untuk buatkan videonya. Kembali lagi kita menuju ke situs Kumitir ini yang ada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Bisa sudah mendekati lokasinya, sobat. Kemarin yang minta dari mana, nggak ada nama daerahnya ya. Ini kita sudah di depan, saya coba masuk dulu. Nah, ini situs Kumitir. Karena kalau ngelihat talut yang lama, yang panjang itu sudah biasa, saya coba tunjukkan talut yang sisi utara ya. Talut di sudut utara. Ini titik pertemuan antara talut yang membujur dari selatan ke utara, talut di sisi timur ya, talut sisi timur yang membujur dari selatan ke utara dengan yang membujur dari timur ke barat. Nah, ini yang membujur dari timur ke barat ini, sobat. Ini belum tergali yang daerah sini karena BPJP sudah kehabisan waktu ya. Jatah waktunya itu 1 bulan dan ini sudah terlampaui sehingga rencananya masih akan dilanjutkan lagi ekskavasinya tahun depan. Mudah-mudahan lancar. Dan lancar dan bisa terlaksana nanti. Ini seperti ini penampakannya yang talut sisi utara yang posisinya berada di sudut timur, sahabat ya. Seperti ini, baru 3 bata ini galinya. Nah, ini sudutnya. Struktur sudutnya ini sangat besar. Apakah ini seperti yang di barat itu ya, yang besar itu, seperti candi itu? Nah, nanti kita akan lihat lagi perkembangannya yang di barat seperti apa. Ini sudut timur, sudut talut sisi timur, pertemuan talut antara yang membujur dari selatan ke utara dengan timur ke barat. Ini posisi kita berada di utara situs Kumitir, sobat ya. Seperti ini penampakan talutnya. Itu ada ibu-ibu yang nyuci. Ini ke bawah entah masih lebih dalam lagi atau enggak. Yang jelas penggaliannya masih sampai di sini. Utuh sekali yang bawah, cuma yang bagian atas itu yang nampak sudah nggak utuh lagi ya. Ada seperti irisan ini di pojoknya. Nah, ini yang talut sisi timur yang membujur dari selatan ke utara. Itu kalau ke sana ke barat. Nah, kalau ke sini ini ke selatan. Talut ini diduga dibangun oleh atau pada masa Raja Hayam Wuruk yang tujuannya adalah untuk melindungi sebuah bangunan penting yang ada di dalamnya. Biar nggak terlalu panjang, ini teman-teman langsung saya ajak masuk ke area pusat yang terduga candi. Kita masuk lewat sini ya. Soalnya kalau talutnya yang lama kan teman-teman udah sering saya perlihatkan. Nah, langsung kita lihat hasil ekskavasi di area terduga candi, di area puncaknya. Seperti apa penampakannya yang terakhir. Nanti saya buatkan roll, saya tunjukkan secara keseluruhan, saya roll videonya supaya teman-teman bisa memiliki gambaran secara utuh bagaimana hasil ekskavasi yang sudah dilakukan oleh tim dari arkeolog bersama para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang kemarin sempat terlibat.
Kemana dulu enaknya? Ke kanan kiri, kanan kiri. Kita ke kiri aja dulu ya. Oke, kita ke kiri dulu. Kita lihat ke kiri. Nggak kelihatan kalau dari sini. Saya coba ke kiri lagi. Yang sebelah sini penggaliannya masih nggak terlalu digencarkan kemarin ya. Baru yang sebelah barat itu yang digencarkan, sehingga ini masih tampak seperti penggalian pada minggu pertama yang dulu. Belum diperdalam lagi oleh BPJB karena keterbatasan tenaga, biaya, dan waktu mungkin ya. Ini ada struktur yang seperti meja begitu. Nah, fungsinya untuk apa? Yang teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Sumbang pengetahuan buat kita-kita yang mungkin masih belum tahu. Seperti ini, masih utuh, bentuknya kotak. Lainnya, ini struktur yang dari awal dulu masih belum begitu ada perkembangan ya. Waktunya udah habis. Habis ini kita lihat yang sisi sana teman-teman, sisi baratnya ini. Kita lihat yang sini dulu sebentar. Seperti kamar-kamar, tembok-tembok besar begitu ya. Apakah ini candi? Apakah ini tempat pendarmaan? Apakah candi itu juga, kalau tempat pendarmaan itu apakah mesti candi? Teman-teman yang memiliki pengetahuan tentang hal ini silahkan membantu memberikan informasi, bisa ditulis di kolom komentar. Seperti ini penampakannya, bentuknya seperti kamar-kamar begitu. Habis dari sini kita coba lihat ke sebelah baratnya ini ya. Ntar kita jalan dulu. Nah, kita coba melihat ke arah baratnya ini teman-teman. Nah, kalau sebelah sini penggaliannya udah banyak ini. Udah hampir ke bawah kemarin dan menemukan struktur-struktur besar. Ini banyak sekali bebatuan di sini. Apakah ini yang kemarin disebut oleh ahli geologi atau pakar geologi dari ITS Surabaya bahwa ini merupakan bagian dari material lahar dingin ya, bukan letusan langsung begitu. Material lahar yang dulu sempat memporak-porandakan dan menimbun area situs Kumitir. Ini bebatuan yang diduga bagian dari candi berserakan ya. Sebagian masih ada yang pada posisinya itu. Ini temboknya juga hancur ini yang sebelah sini, sebelah kanannya ini. Dipenuhi batu-batu seperti ini. Ini temboknya sampai ke bagian bawah itu kelihatan ya. Sampai ke bawah itu penuh dengan batu. Terus lanjut ke sisi sini kawan ya. Seperti ini, masih nampak kekokohannya zaman dulu ya. Ini lihat, begitu berkualitasnya nih bangunan peninggalan leluhur kita. Ini sudah nampak tergali. Sudah banyak yang tergali di sini ya. Kita lihat ke bawah biar lebih dekat. Nah, seperti ini kawan. Ini pada video-video sebelumnya udah saya tunjukkan juga. Tapi bedanya yang ini full saya roll begini supaya teman-teman bisa memiliki
gambaran secara utuh ini, kondisi realnya ini seperti ini. Hasil kerja keras dari tim arkeolog bersama ahli dari berbagai disiplin ilmu ya yang kemarin terlibat di sini. Dari geologi, dari macam-macam itu ya terlibat. Ini masih tampak bahwa ini merupakan satu bangunan yang wow begitu di masa lalu. Sayangnya ini diduga hancur akibat terjangan banjir lahar dingin yang ratusan tahun silam menerjang daerah ini. Makanya pada masa memimpin Majapahit, raja-raja yang memimpin di sana membangun talut, alasannya ini untuk melindungi ini. Tapi kemungkinan karena bencananya terlalu besar, akhirnya ini tetap terkena terjangan. Saya coba ke bawah. Nah, ini penampakannya yang dari bawah ini kawan. Ini jadi letaknya ini ada di gundukan yang paling tinggi ya. Ini sekarang saya melihat dari bawah. Ini temboknya seperti masih ini ke kanan kita ini. Masih mengarah ke sini namun terputus. Apakah juga rusak karena warga atau termasuk bencana alam juga, kita belum tahu. Jadi terpotong di sini. Seperti ini ya penampakannya, seperti bangunan yang terpotong ini yang mengarah ke kita ini. Ke arah sini kawan. Ini sayang sekali ya, kondisinya udah hancur seperti ini. Tapi mudah-mudahan saja nanti para ahlinya bisa segera merekonstruksi kembali, sehingga kita bisa melihat nih kerennya bangunan ini di masa lalu seperti apa. Ke selatan lagi, ini bangunannya terpotong begini, emannya. Seperti tembok-tembok besar begitu ya, seperti sekat. Apakah ini benar candi? Kemarin mantan Kepala BPJP Bapak Andi Muhammad Said juga masih perlu ada petunjuk lebih kuat lagi ya untuk menentukan apakah ini candi atau tempat pendarmaan atau bangunan lainnya. Masih dicari petunjuknya. Dari atas yang sebelah selatan, nah seperti ini. Penampakannya ini teman-teman, situs Kumitir hasil ekskavasi yang sudah dilakukan oleh tim arkeolog. Kita lihat lebih ke atas lagi, penampakannya dari atas bercampur ya dengan bebatuan yang tadi saya katakan ini diduga oleh ahli geologi sebagai bagian dari material banjir lahar yang dulu sempat menghantam area situs Kumitir dan kemudian menimbun situs ini selama ratusan tahun. Dan peristiwa itu menurut arkeolog kemarin Bapak Amin Widodo ya dari ITS,
Dikatakan bahwa peristiwa banjir lahar itu terjadi tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali, sehingga menumpuk dan kemudian menimbun situs Kumitir ini secara keseluruhan. Dan baru bisa kita lihat setelah dilakukan penggalian seperti ini. Bahkan kemarin kalau talutnya saja itu kelihatan hampir 2 meter ya, mungkin 2 meter lebih ini tertimbun tanahnya. Ini penuh sekali dengan bebatuan di sini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ini terjangan banjir yang kemudian menghantam area situs Kumitir dan menimbunnya. Dari sana tampak tadi, sekarang kita lihat dari sisi selatannya. Kalau tadi kita dari utaranya sana ya. Ini selatannya lagi, tidak nampak ini bangunannya. Kita lihat agak ke selatannya lagi. Ada struktur juga seperti tembok besar tadi itu. Ini kelanjutannya. Jadi kalau membangun itu dalamnya penuh ya, penuh dengan bata gitu. Jadi tidak melompong. Kalau orang sekarang kan bangun itu tepiannya tok bata, dalamnya diisi tanah gitu kan. Kalau ini enggak, utuh itu, lihat. Dalamnya juga banyak batu batanya. Jadi dalamnya itu berisi gitu. Yang bikin bangunan ini akhirnya kokoh, bisa bertahan sampai ratusan tahun meski diterjang bencana besar ini. Kemungkinan ini penyebabnya. Bangunannya luar dalam, full kekuatannya. Tampak keren nih yang sini. Oke ya, dari sini kita coba turun sobat, lihat ke belakang, lihat ke sumur Jobong itu ya. Kita turun dulu. Nah, di sini yang di bagian belakang di sudut barat sisi selatan ya, baratnya area terduga candi, yang dulu pernah ditemukan seperti sumur tapi tepiannya dari semacam jobong. Seperti jobong terbalik begitu. Tak tunjukkan ke bawahnya, teman-teman. Dia menggaris dari atas ke bawah itu ya. Nah, ini ada pecahan kayak gentong gitu, gerabah ini di bawah. Ini loh. Nah, ini kan seperti gentong. Yang satu yang di bawah itu utuh, yang ini yang dari atas ini pecah ya. Ini sumurnya. Ini tepiannya ini loh yang unik. Sampai ke bawah sana ada seperti jobong yang dibalik begitu, menata ke atas, bentuknya simetris sampai ke bawah. Dalamannya berapa ini? Ada kalau 4 meter enggak ya? Sampai ke bawah seperti ini. Juga ditemukan oleh warga saat menggali tanah untuk membuat batu bata merah. Ini penemuan ini jadi jasanya para warga yang bekerja menggali tanah ya, untuk membuat batu bata merah daerah ini.
Oke, karena lokasinya jauh, saya akan ngajak teman-teman ke area talut yang sisi barat dengan naik motor ini karena lokasinya jauh. Ini talut yang membujur di sisi utara tadi ya, membujur dari timur ke barat. Nah, kita akan lihat talut yang sisi baratnya seperti apa sekarang. Lokasinya cukup jauh, sekitar 300 meter ya kalau dari sini. Biar durasinya nggak terlalu panjang, ini saya menuju ke baratnya nih, naik motor nih biar lebih cepat. Ini sepanjang hamparan sebelah kiri kita ini, yang kita lalui ini adalah hamparan area situs Kumitir, membentang dari timur ke barat, masih terus ke barat nih. Di dalamnya sawahnya warga, masih banyak strukturnya, diyakini oleh petugas seperti itu. Oke, supaya tidak memakan durasi, ini saya skip videonya. Langsung kita berada di talut sisi barat, sobat. Ini posisi kita berada di area yang terduga gapura atau pintu gerbang, pintu masuk menuju situs Kumitir. Ini penampakan area terduga gapuranya masih seperti pekan lalu ya. Penggaliannya masih belum dilanjutkan lagi oleh petugas. Ini batu-batunya besar sekali ini, seperti era Kediri gitu. Seperti ya, bukan saya mengatakan ini era Kediri. Kita coba lihat yang dari atasnya, ntar lagi saya tunjukkan. Jadi ini merupakan struktur yang diduga merupakan gapura atau gerbang masuk menuju situs Kumitir. Jadi situs ini menghadap ke barat dan ini pintu masuknya. Diduga oleh petugas seperti itu. Ini posisinya berada di tengah-tengah, di talut sisi barat, posisinya berada di tengah. Kalau masuk berarti kita ini dari kiri ke kanan. Dari layar ini ya, dari kiri ke kanan itu pintu masuknya. Nah, dari sini masuknya dari sini. Ini gapuranya begitu besarnya ini. Karena area situs Kumitir sendiri juga sangat besar ya, panjang lebarnya mencapai 300 kali 250 meter persegi, bisa lebih besar dari itu. Ini juga gerbangnya yang diduga menjulang ke atas begitu, kemudian hancur, diduga akibat bencana seperti tadi juga. Nah, ini talutnya yang membujur di sisi barat, membujur dari selatan ke utara ini. Ini terus ke sana. Kita telusuri ya, kita lihat. Ini baru sebagian kecil yang digali di sini oleh petugas. Ini hasil dulu ya, tahap kedua yang ini. Ekskavasi tahap kedua dulu. Ini dalam tanah ini masih ada talutnya. Lanjut sampai ke utara, kita jalan ke sana. Temuan-temuan lepas yang mungkin tidak diambil oleh petugas karena ada yang lebih penting, yang lainnya yang sudah diamankan. Kita lihat talutnya di sisi barat. Kalau tadi gapuranya sudah ketemu, seperti apa hasil atau perkembangannya. Nah, ini dia teman-teman, talut yang ada di sisi barat. Jadi
sebagian udah hancur juga itu ya, tidak seperti talut di sisi timur yang mungkin bisa dikatakan lebih dari 90% masih utuh. Ini kalau di sisi barat ini sebagian udah hancur karena mungkin dari ketinggian tanah yang menimbunnya ini nggak terlalu tinggi ya. Kalau di timur sana kan tinggi sekali itu, sampai 2 meter. Jadi mungkin dulunya di daerah sini sudah pernah dilakukan kegiatan penggalian tanahnya ya, untuk tanah uruk atau untuk buat batu bata, sehingga ini posisinya lebih rendah dan lebih rentan kemudian dirusak karena dianggap nggak berguna pada waktu itu. Seperti ini penampakan talut yang sisi barat. Sebagian sisinya udah hancur dan dari permukaan tanah tidak terlalu dalam yang sini, sehingga mungkin membuat talut ini tidak terlindungi seperti talut di sisi timur. Kita coba terus ke utara. Nah, ini kita lihat sudutnya sekarang. Apakah masih seperti dulu? Dulu kan masih seperti candi gitu ya sudutnya ya. Nah, ini dia sudut talut sisi barat yang bertemu dengan talut sisi utara. Yang sisi baratnya seperti candi ya. Jadi sekali lagi ini adalah sudut talut, titik pertemuan antara talut sisi barat dengan sisi utara. Masih sangat keren ini bangunannya. Nah, ini yang membujur ke sana itu ke timur. Sisi utara membujur dari barat ke timur. Ini yang bagian utaranya ini sobat. Oke teman-teman, ini tadi ya videonya udah saya tunjukkan semuanya, mulai dari timur sampai tengah dan ini sampai ke barat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan setia dengan channel Join Media. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.